Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Saat ini saya akan sedikit mengupas soal tip-tip atau cara untuk keberhasilan memelihara bebek. Jadi kalau rekan-rekan akan memulai sebuah usaha beternak bebek, apa saja yang perlu diperhatikan sehingga ke depan rekan-rekan tidak mengalami kegagalan. Banyak peternak yang hanya coba-coba atau melihat orang lain sukses langsung saja mengikuti, sehingga ke depan kalau tidak mau belajar, tidak mau memperhatikan hal-hal apa saja, akan mengalami kesulitan ke belakangnya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beternak bebek atau beternak apa aja seperti ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Terus belajar sehingga hasil akan maksimal. Apa saja yang perlu diperhatikan, simak video saya sampai selesai. Semoga kita menjadi peternak yang sukses dan berhasil ke depannya. Kita simak. Baik rekan-rekan, saat ini saya ada di kandang bebek saya. Saya akan sedikit memberi tip ya. Mungkin saya juga masih pemula. Apa aja yang perlu diperhatikan, kita belajar bersama cara beternak bebek, sehingga ke depan kita akan berhasil dalam memelihara bebek. Yang pertama, bagi peternak yang akan memulai usaha, yang pertama yaitu belajar. Jadi sebelum rekan-rekan memulai usaha, belajarlah dulu pada peternak yang berpengalaman atau sudah berhasil. Carilah peternak yang memelihara bebek mulai dari kecil, dari jumlah yang kecil dan berhasil menjadi jumlah yang cukup besar. Banyak sekali peternak di sekitar kita, silahkan cari saja. Sehingga gali terus, belajar terus dari akan memulai usaha sampai rekan-rekan sudah memelihara. Jadi belajar, jangan berhenti di jalan, di tengah jalan ya. Karena keberhasilan peternak adalah tidak cepat puas dalam belajar, dimanapun, ternak apapun. Karena bebek ini sangat unik, sedikit saja perubahan akan mengalami kegagalan. Ini baik pedaging, pembesaran maupun petelur sama saja. Terus yang kedua, kalau mau memulai usaha, persiapkan dulu kandang. Ini yang kedua ya. Jadi kandang dikondisikan bersih, sinar matahari bisa masuk di kondisi kandang kering. Lalu diperhatikan juga tempat minum. Nah ini punya saya, jangan dicontoh, ini pengalaman pribadi karena belum sempat saya renovasi. Ke depan akan saya rubah ya. Mohon maaf, ini salah satu contoh punya saya. Ini jadi tempat minum harus terpisah. Silakan lihat contoh kandang yang ada di video saya sebelumnya. Banyak sekali contoh kandang kering yang bagus dan bisa kita contoh. Karena ke depan saya akan mencontoh beliau-beliau yang saya rekam di video saya. Jadi tempat minum jangan sampai basah. Nah ini kan basah, ini akan mengganggu kesehatan dan juga nanti amoniaknya akan naik,
sehingga pakan menjadi boros. Perhatikan kandang, persiapan kandang dengan baik, kebersihan, lalu kering. Sana cukup kering. Suhu udara juga diperhatikan karena yang dicari bebek adalah hangat, udara segar biar masuk. Jadi kalau ibaratnya kita itu bernapas dengan lega, tidak sesek. Jangan lupa kondisi kandang disemprot pakai disinfektan sebelum DOD masuk, jadi disterilkan terlebih dahulu. Kondisikan kandang cukup aman dari binatang melata seperti biawak. Aman dari binatang, tikus. Ini kondisi kandang juga perlu diperhatikan. Ini menjadi PR tersendiri ya rekan-rekan punya saya. Kalau kandang sudah siap, yang ketiga adalah pemilihan bibit DOD, maupun kalau mau mulai dari DOD, carilah DOD dari indukan yang baik, dari indukan yang bibit unggul ibaratnya, super, nanti ke depan akan bagus. Nah, ini pemilihan DOD perlu diperhatikan di depan, karena ke depan akan start awal akan berpengaruh pada pemeliharaan ke depan. Kalau mencari bayah atau yang siap telur, perhatikan, carilah tahu. Makanya ini fungsinya belajar adalah banyak tanya pada orang yang telah berpengalaman. Kalau mencari bebek bayah, tanyalah orang yang telah mengetahui tentang bebek yang siap bertelur. Jangan sampai kita ngambil yang siap telur tapi nanti kita pindah ke kandang, bertelurnya lama, akan mempengaruhi pada pakannya, kelamaan dalam pemberian pakan sehingga masih menunggu bertelurnya lama. Jangan lupa diperhatikan perawatan ya, sebaik dari DOD maupun setelah siap telur, perawatan perlu diperhatikan. Dari segi pakan, jangan sekali-kali rekan-rekan mengubah ibaratnya menu makanan. Menu pakan bebek jangan sekali-sekali diubah-ubah. Silakan simak di video saya sebelumnya. Kalau DOD sampai 20 hari kita pakai BR sampai 20 hari. Air minum jangan sampai kosong. Kalau yang sudah bertelur, perhatikan jangan sampai diubah-ubah menu makannya atau takaran pakannya. Misalnya pakai nasi aking berapa kilo, konsentrat berapa kilo, bekatul berapa kilo. Jangan sekali-sekali berubah-ubah. Kalau konsentrat saya sarankan jangan berganti-ganti merek. Ini juga akan berpengaruh pada hasil telur. Kalau mau mengubah secara pelan-pelan, kita ganti persentasenya, yang lama banyak, yang baru sedikit, lalu hari berikutnya diperbanyak yang baru, yang lama dikurangi, begitu seterusnya. Yang keempat, ikuti pola bebek. Jadi jangan sampai bebek itu mengikuti kita ya, karena akan hancur kalau bebek mengikuti. Contoh pemberian pakan semau kita, pagi jam 7, terus
selang hari pagi jam 10, sore pemberian pakan jam 3 maksimal jam 4, selang kemudian hari ganti jam 7 atau habis maghrib. Nah, itu akan berpengaruh pada produksi telur. Dan takaran juga jangan berubah-ubah seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Lalu yang kelima, pakan. Pemberian pakan seperti yang saya ulas sebelumnya, pemberian pakan jangan gonta-ganti. Jam pemberian pakan harus tepat. Lalu yang keenam perlu diperhatikan, ini penting banget, yaitu tingkat stres bebek. Karena bebek akan mudah stres kalau terhadap cuaca ya, terhadap cuaca ada petir, itu akan kaget dan itu akan mudah stres. Orang yang masuk ke kandang, jangan sampai anak-anak kecil masuk semaunya sehingga bebek akan lari kemana-mana, akan mudah stres. Itu juga berpengaruh karena bebek ini mudah stres. Suara keras dari luar seperti mercon kalau tahun baru atau musim-musim mercon ya, itu juga berpengaruh pada stres bebek sehingga produksi akan menurun. Jangan gonta-ganti pakan, yang ketujuh, jangan gonta-ganti pakan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ulang-ulang terus, jangan gonta-ganti pakan, takaran maupun merek, jenis dan merek. Kalau mau diganti perlahan-lahan, jangan langsung diganti. Lalu yang ke-8 adalah fokuslah dalam pemeliharaan bebek, karena bebek ini memerlukan perhatian yang cukup. Fokus, kalau rekan-rekan ada yang bekerja, aturlah waktu sebaik mungkin, sebagus mungkin dalam pemberian pakan. Diperhatikan, jangan hanya buat sampingan tapi mengharapkan sebuah hasil yang banyak, tapi kita tidak pernah memperhatikan DOD maupun bebek yang bertelur. Ini sangat rawan karena bebek juga perlu kasih sayang. Mungkin itu rekan-rekan yang perlu diperhatikan, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Silakan like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.